Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Deni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Silakan Ibu bisa mengenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Gisdor ini. Saya mengajar di SDN Mugiarjo 01. Di sini saya mengampu kelas 3 ya Bu Deni. Jadi untuk rencana hari Selasa nanti pun saya akan mengajar di kelas 3B untuk materinya tema 6. Ya. Jadi Bu, sebelum melakukan diskusi kelas, ini akan melaksanakan presentasi terlebih dahulu gitu ya. Ya. Nanti yang akan dilaksanakan pada Selasa gitu Ya, rencananya hari Selasa Bu Deni. Di sini nanti ada yang saya mau tanyakan sebelum kita lakukan ke diskusi ya. Apakah sudah siap Bu? Ya, siap. Gini ya Bu, apakah sudah disiapkan untuk bahannya untuk besok Selasa? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan semua ya. Ya. Kemudian apakah Ibu yang menyusun silabus? Ya, saya sudah bisa saya siapkan sendiri. Kemudian yang menyusun wakil atau TP-mu? Biasa sendiri. Jadi sudah dipersiapkan semuanya ya, mulai wakilnya. Itu RPP. Kemudian untuk KD-nya Bu, atau materi apa yang akan diajarkan untuk Selasa nanti? Oh iya, rencana untuk hari Selasa Bu Deni, saya akan masuk untuk tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi nanti sudah masuk pada tema 6 ya Bu? Iya, tema 6. Untuk media Bu, media apa yang Ibu gunakan? Ya, untuk rencananya untuk besok Selasa, saya akan menggunakan media pertama itu video, kemudian teks bacaan, kemudian ada gambar. Ya. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video, kemudian ada teks bacaan, dan kemudian ada Gambar juga. lalu metode atau model yang seperti apa yang akan dilakukan nanti? Ya, di RPP ini sudah saya jelaskan juga Bu Deni ya. Untuk pembelajarannya saya berdiferensiasi, di mana nanti metodenya juga kita menggunakan video, penugasan, diskusi kelompok, tanya jawab, serta ceramah. Kemudian sumber belajar apa yang digunakan? Untuk sumber belajarnya, pertama saya mengambil dari buku paket tema 6. Kemudian saya juga mengambil beberapa tadi video YouTube. Kemudian untuk bacaannya saya ambil dari yang berkerja siswa. Berarti selalu menggunakan video ya Bu nanti ya? Iya. Kita pertama untuk materi, jelas saya menjelaskan pertama itu menggunakan juga tampilan slide. Setelah itu nanti anak ada video ya kegiatan yang melibatkan perubahan energi di lingkungan sekitar mereka. Jadi nanti dibentuk menjadi kelompok Bu? Rencananya 3 ini ya. Kemudian untuk teknik penilaiannya Bu? Teknik penilaiannya mungkin di sini saya akan mengamati pertama keaktifan anak di kelompok tersebut karena nanti kan pecah, kemudian kemampuan anak dalam berpendapat. Dan juga ketika nanti selesai mengerjakan tugas kita ada diskusi, secara juga saya akan mengamati siswa dalam diskusi tersebut, keaktifan mereka dalam diskusi lah. Jadi nanti apakah nilainya itu yaitu misalkan di dalam diskusi itu nantinya Ya. ada yang tidak aktif? Ya, kalau ketentuannya seperti ini, untuk nilai di atas 90, jika anak tersebut memang sangat baik, dan sangat aktif, berpendapat, bertanya, itu akan ada nilai A atau sangat baik. Kemudian ya 80 sampai 90 itu dia baik. Baik di sini ya bertanya, menjawab, meskipun tidak seantusias temannya yang nilainya A tadi, tapi tetap ada yang nilainya cukup maupun kurang. Jika siswa tersebut sangat pendiam, itu kan supaya, tapi saya mencoba tidak kurang. Mungkin untuk anak yang diam, anak yang kurang aktif, mungkin akan ditanya. Nah, mungkin saya bertanya pada anak tersebut, sehingga nilainya saya berharapnya nilainya tetap di atas KKM semua. Ya, alhamdulillah percakapan kita pada siang ini sudah selesai Bu. Ya. Semoga nanti Selasa sukses ya. Amin, lancar ya. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang berangkat dari ini?
panas. Terus satu lagi siapa? Marina Juna. Oh iya, panas juga, panasnya janjian. Ya, tidak apa. Tapi sudah sehat ya hari ini ya? Ya. Oh iya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin berdoa hari ini? Mas Dendi. Ya, doa, nanti setelah berdoa, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. Tepuk semangat. Sekarang Budi tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Oh, udah tahu. Baru apa kemarin? Matematika. Tentang Jam ya, matematikanya tentang jam. Tentang energi. Energi itu apa aja, Mas? Kemarin listrik. Terus apa lagi? Ada energi panas. Terus gerak air. Ya, betul. Budi tanya, kalau seandainya tidak ada listrik terus bagaimana? Apakah lampu masih bisa menyala? Apakah kipas masih bisa berputar? Berarti sumber energinya adalah listrik. Di sini contoh perubahan energi lainnya ada angin. Angin yang menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh tepuk tangan. Nah, sekarang ada. Nah, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tidak salah. Dari begini ngarep ini. Tepuk 4. Ya. Tepuk 5. Nah, kalian sudah mempraktekkan energi gerak menjadi sebuah energi bunyi. Ya kan enggak? Terus ada lagi energi gerak menjadi energi panas. Contoh, kedua tangan digosokkan akan terasa panas. Coba, masa? Coba dicoba dulu. Ya kan enggak? Apa ada yang digosokkan terasa dingin tangannya? Tidak ada. Berarti panas semua? Ya. Berkeringat bersama. Berarti dari energi gerak berubah menjadi panas. Kemudian ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa aja? Energi listrik berubah menjadi panas. Setrika. Pinter. Oh, sanggup. Yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Ada yang ditanyakan soal energi? Ya. Yakin? Yakin. Oke. Hari ini nanti Budi bagi menjadi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok. Kelompoknya. Bentar. Milih sendiri tadi gak milih. Kelompoknya ada 3. Yang pertama kelompok audio, berarti kelompok yang mana ya? Oh ya, yang ini visual. Ini 2 kelompok ya? Kemudian audio dan ketik terakhir ya. Rumah Nova. Ini, ya? Didengarkan perintah Budi. Ayo. Perhatikan ya. Nanti yang kelompoknya Mbak Aisyah dan kawan-kawan, ya, silahkan keluar kelas mencari satu tempat yang nyaman untuk duduk bersama. Berarti kalian berdua. Ya. Kemudian kelompoknya Mas Gigen dan kawan-kawan sama, silahkan nanti kalian keluar dari kelas duduk berenam bareng-bareng. Tapi jangan jauh-jauh dudukmu neng kantin. Lah Budi sebelah yo wani to.
Paham? Kemudian yang ber-12 kelompok ini visual, yang ber-12 nanti tetap di kelas. Ya, paham? Bawa alat tulis loh, buku tugasnya dibawa, buku tugas sama ballpointnya dibawa. Cari jangan terlalu jauh ya. Di depan kelas ini ada, di depan kelas 3 ada taman, di depan kelas 2. Oke? Ya nanti ini kampus besar ini Mas. Bisa. Ya, terus ini juga kelompoknya Mas Ige. Sudah, silakan bisa. Ya. Nanti nunggu Bu Dwi ya, Bu Dwi dulu ya. Bu Dwi akan menampilkan sebuah video. Nah, sebuah video di mana tugas kalian nanti. Kenapa? Jangan ikutan. Oh, deg-degan ini. Nah, nanti kalau ada video, tugasnya yang pertama tentukan alat-alat apa saja yang mengalami perubahan dalam video. Kemudian yang kedua, sebutkan baca bulannya ditulis. iya. Gimana Bu? Nah, itu jangan buku tugas. Ibu, pokoknya sampai Gak apa-apa. buku tulis. Buku tugas, keras. Dan ya, diperhatikan lo ya, videonya lo ya. Sambil mengerjakan, silakan sambil memperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada subjek kali ini kita akan belajar mengenai. Ya, coba diperhatikan. Nanti Bibi punya satu bacaan untuk kelompok kalian. Nanti setelah Bibi membacakan satu kali tok loh ya. Satu kali bacaannya Bibi bacakan, didengarkan dengan seksama dengan penuh hati-hati. Kemudian setelah itu kerjakan soalnya. Yang pertama tadi sebutkan alat apa saja yang ada dalam bacaan. Yang kedua perubahan energi apa saja yang terjadi. Siap? Ini cuma sekali loh yang membacakannya. Kegiatan Yusuf di siang hari. Setelah pulang sekolah, Yusuf beristirahat di kamarnya. Karena hari ini sangat panas, Yusuf menyalakan kipas angin untuk membantu menghilangkan keringatnya. Karena Yusuf sendiri di rumah, ia merasa bosan karena tidak ada teman yang diajak bercerita. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyalakan radio untuk mendengarkan sebuah lagu. Setelah merasa tidak berkeringat, ia mematikan kipas dan radionya. Kemudian, Yusuf memutuskan untuk keluar dari kamar dan menyalakan televisi di ruang keluarga. Siang itu, Yusuf sangat senang karena ia dapat melihat kartun favoritnya, yakni Upin dan Ipin. Ya, tadi ada bacaan toh, dibacakan. Sekarang sebutkan alat apa saja yang ada di dalam bacaan. Kalau sudah, tulis perubahan energi apa yang terjadi. 10 menit ya. Nanti 10 menit dipanggil masuk kelas bareng-bareng. Oke? Selamat kelompok yang ketiga. Tugasnya apa? Ini nanti kan ada beberapa gambar di sini. Nah, tugas kalian coba kamu tentukan perubahan energi apa yang ada di dalam gambar ini. Nah, dibagi rata ya. Nanti kalau sudah misalnya di sini gambar ada 7, satu anak dapat 1. Tulis di buku kalian. Contoh Alena, saya dapat alat ini Bu. Ini perubahan energinya dari energi ini berubah menjadi energi ini. Ditulis. Nanti masing-masing anak maju ke depan loh ya, membacakan hasilnya. Ya. Ini. Yang anak bawa Mas Gige ya. Setiap anak nanti paling satu-satu.
Budi beri waktu 10 menit, nanti langsung masuk kelas. Alah, cuma gampang Bu. Oke? Paham? Paham. Kok Mas Dika diparing satu-satu. Kipas angin. Terus? Kincir. Kincir air, bukan angin. Kincir air apa angin? Kincir air. Air, oke. Sekarang ditanya, Mas Yo, perubahan energi apa saja? Aku ke sana kok. Nah, ayo. Perubahan energi apa saja? Yang pertama apa? Kipas angin. Perubahan energinya apa? Listrik berubah menjadi energi gerak. Betul sekali. Energi listrik berubah menjadi gerak. Sudah? Tepuk tangan buat 6 temannya di depan. Coba dibaca alat-alatnya apa saja? Kipas angin, Rika? Kincir air apa kincir angin? Aku gambarin. Kincir air. Selanjutnya Mbak Liza, apa saja perubahan energinya? Kipas energi listrik berubah menjadi energi gerak. Setrika energi listrik berubah menjadi energi panas. Kincir air. Energi air berubah menjadi energi gerak. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Dika. Kipas, radio, Mbak bisa lihatnya sana, Jalan. Kipas, radio, dan televisi. Mas Ali, ada perubahan energi apa enggak di alat-alat tersebut? Ada, apa saja? Oh, yang apa itu energi listrik jadi gerak? Ya, kipas. Kemudian Mas Arjuna, apalagi perubahan energinya? Energi listrik menjadi energi bunyi, suara. Ya, yang terakhir tadi televisi. Mbak Bishal. Televisi energi listrik menjadi gambar. Ya, gambar jadi. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya sudah bisa langsung maju enggak apa-apa. Siapa? Ditinggal bukunya, ha? Ditempel ke angger. Oke. Terus mana? Cari. Bingung. Anda ada berarti kamu menentukan sendiri loh ya. Oh, saya kok nggak ada di sini. Nggak apa-apa. Yuk, Mas Nova cari apa? Yo, Mas Nova ini bingung ini, gawa gambar siji. Ayo. Sudah? Duduk kalau sudah Mas Ike. Yo. Mas Nova bingung. Ini Mas Nova perlu bantuan nih pasti. Ayo. Belum gambarnya kopi. Gambarnya apa? Kimia. Nah, coba tanyakan teman-teman. Gambarnya apa? Gambarnya apa? Tunjukkan teman-teman. Gambarnya apa? Ini gambar miliknya Mas? Mas Nova. Gambar apa? Gerak ini gambar apa? Oh, gambar gerak. Dia mengalami perubahan energi apa enggak? Perubahan energi apa? Kok bisa kimia itu? Dari pasir mana? Dari bensin. Nah, sama-sama Mas. Bensin kimia berubah menjadi gerak. Tepuk tangannya, ayo. Ya, kita bahas satu persatu. Gerak menjadi bunyi. Ada gambar satu. Gambar apa? Blender. Loh, blender bukan kimia menjadi gerak. Oh, nanti blender maksudnya yang mana? Listrik menjadi. Tadi kan Budi bilang ada beberapa gambar yang tidak ada di papan, kamu harus menjelaskan sendiri. Berarti gambarnya Mbak Ale. Nah, tadi kan Budi bilang ada beberapa gambar yang tidak Budi pasang di papan. Gimana seharusnya kalian menjelaskan sendiri. Gambar apa, Cak? Blender. Perubahan energinya apa? Ya, energi listrik menjadi gerak. Karena blender ini pakai listrik, orang pakai bensin, solar, ya, batu baterai. Lanjut, yang
Gambar oven, betulkah oven listrik menjadi panas? Yang terakhir, listrik menjadi bunyi. Ada radio dan speaker. Sudah? Sudah? Telepon 1, telepon 2, telepon 3. Salah, bertanya bunyinya loh. Kalau berapa? Ya, coba. Tadi sudah jelas pada pertanyaan tentang perubahan energi untuk hari ini. Ya, tadi kita belajar tentang perubahan energi gerak menjadi bunyi. Contohnya apa? Perubahan kimia menjadi gerak. Contohnya apa? Contohnya solar, ada gas, terus tadi promosi ada terus listrik menjadi panas ada apa lagi? Terus yang terakhir listrik menjadi bunyi, contohnya bagaimana pembelajaran hari ini? Sebelum pulang, seperti biasa yuk kita nyanyikan lagu terlebih dahulu. Hari ini kita nyanyi lagu apa? Ada bulan. Hitungan ketiga dinyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. biasa jemput-jemputan di depan. Oke? Nah, duduk anak-anak. Ngantuk malah duluan. Oh. Nah, dulu yuk. Oh, langsung bisa gantian harus habis nah ini ya ini dulu ya yang jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat, ya, alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Kita pada pagi ini kita akan pasca setelah kita observasi. Nah, ada sedikit yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan observasi ini? Oh, setelah melaksanakan observasi kemarin, ya pendapat saya ya sungguh bermanfaat sekali. Karena kan memang kemarin itu kegiatannya pun sudah direncanakan dengan baik, kemudian pelaksanaan di kelasnya pun juga sudah sesuai. Jadi menurut saya observasinya menyenangkan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu informasikan sebelumnya? Kalau namanya perencanaan, ya memang sudah ya tidak sepenuhnya ya begini. Namanya perencanaan ketika realita sudah terjun bersama dengan anak-anak, meskipun ada satu dua yang tidak sesuai, tapi untuk keseluruhan bisa dikatakan sudah sesuai. Apakah Ibu bisa menceritakan hal-hal yang sudah memuaskan, yang sudah baik dalam proses Ya, yang memuaskan itu menurut saya ya sudah ya, dimana antusias anak-anak waktu kemarin dan itu sangat baik, dimana mereka aktif, berpendapat, bertanya, kemudian mereka juga bersemangat, antusias, apalagi kan ya pembelajaran juga jam pagi ya, itu sudah sangat memuaskan untuk saya anak-anak sekarang bersemangat belajar. itu artinya bagaimana? Maksudnya anaknya sudah mulai bisa Iya, artinya kan anak bisa ketika menjelaskan, dia berani berpendapat, bertanya. Itu kan kalau kita cuma belajar biasa, anak-anak kan cenderung lebih pasif. Kemarin kan anak-anak kan aktif juga di sini. lalu bagaimana mengenai tujuannya? Apakah sudah ada tujuannya? Iya, sudah tercapai. Karena saya juga membuat pembelajaran juga sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, dan tujuannya juga saya sampaikan ke anak-anak untuk kita Bisa ya, nanti juga bisa mengikuti Iya, dengan baik. Kemudian apa saja Bu yang sudah menjadi kesulitan siswa? Oh, mungkin kalau untuk pembelajarannya ya udah ya, kita tes aja. Di sini kan anak-anak kan tidak langsung sekali saya menjelaskan terus anak menangkap semua. Beberapa anak ada yang kesulitan, mungkin mereka ya katanya masih bingung. Nah, di sini lah kesulitan mereka. Mungkin harus menyesuaikan dengan teman-temannya yang ketika saya jelaskan paham. Seru kan makanya bertanya, berpendapat. Itu beberapa anak yang pasif karena mungkin bingung, kemudian belum sepenuhnya memahami materi, mungkin jadi kesulitan. Lalu bisa ya. Ya, itu menyesuaikan ke teman lainnya juga itu juga suatu kesulitan. Lalu apa yang menjadi kesulitan Ibu? Ya kesulitannya mungkin untuk manajemen waktunya ya Bu Dewi. Dimana kan ada beberapa anak yang kesulitan tadi. Nah, di sini saya juga kesulitan untuk manajemen waktu. Bagaimana saya bisa menjadi menemani anak yang mampu, kemudian yang kesulitan itu kan harus biar sama-sama. Ketika tujuannya A tercapai ya semua anak harus bisa. Jadi tadi kan ada anak-anak yang kesulitan ya. Iya. Lalu itu bagaimana? Ya tidak semuanya ya, sejelas kan. Jadi anak-anak saya minta kecepatan. Misalkan mengerjakan beberapa anak mungkin tadi bilangnya di bawah kakaknya udah dia. Jadi kemudian saya panggil, jadi kayak face to face. Baru menjelaskan dengan anak tersebut kesulitannya apa. Karena cenderung anak yang kesulitan dia tidak berani tanya. Iya, malu. Dan dia malu. Saya tanya ada pertanyaan dia diam. Tapi untuk mengerjakan tiba-tiba kan hasilnya berhenti dari sendiri di bawah KKM. Jadinya ya harus face to face dengan anak. Oh ini kesulitan. Itu mungkin salah satu cara saya untuk mengatasi kesulitan anak tersebut. Kalau untuk alternatif lain ya Bu, untuk mengatasi kesulitan itu bagaimana? Kalau untuk alternatif lainnya, biasanya selain setelah selesai pembelajaran ya Bu Dari, itu biasanya saya menambah waktu sendiri untuk anak-anak tertentu yang memang kesulitan. Biasanya menjelang istirahat. Nanti saya minta waktunya sebentar, atau mungkin setelah mereka berjajan masuk kelas, kemudian saya kasih tahu ya tadi bilangnya gimana. Mulai pendekatan individu ke anak. Kemudian salah satu alternatifnya juga, biar tahu lah kelemahan mereka apa, kesulitan mereka apa. Mungkin kalau anak-anak itu langsung ngomong di depan teman-teman kan malu ya. Iya, malu. Tapi mungkin kalau didekati dengan sama surprise, anak-anak jadi lebih bisa meluapkan apa yang Dia berani berpendapat, oh saya tanya ini Bu,
terjadi. Ya, dan kita identifikasi hal-hal yang telah nampak dan hal-hal yang memang untuk peningkatan gitu ya, berdasarkan kegiatan yang sudah ibu lakukan dan sudah saya amati. Jadi gini, tapi yang tidak kesulitan, tapi juga ada manfaatnya juga yang sudah baik kita tingkatkan, yang mungkin yang masih ada kesulitan kita membuat kesulitan itu menjadi lebih baik lagi lah ke depannya gitu ya. Dengan demikian, apa yang akan ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin pertemuan selanjutnya ya, kalau seperti kan saya tahu ya, dari siswa saya ternyata sangat semangat jika pembelajaran itu entah seperti tadi diselingi dengan permainan, kuis, ternyata mereka lebih bersemangat. Banyak jelas sesuatu yang baik harus kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan lagi. Oh berarti harus itu bervariasi menggunakan pendekatan anak, kemudian media yang saya gunakan juga. Apakah selalu menggunakan media itu saat melakukan Ya, kalau waktunya kuis, kemudian biasanya saya pakai gitu. Kalau biasanya sebelum-sebelumnya pembelajaran kan kalau ulangan ya hanya tertentu saja ketika kita masuk materi-materi. ya, setelah ibu mengamati ya, untuk anak-anak di kelas itu lebih senang yang bagaimana? Pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Ini kan bukan generasi yang dulu ya, sudah di kampung, orang-orang di kelas itu sudah zamannya anak-anak sekarang. Anak-anak mungkin lebih antusias ketika di kelas, pembelajarannya menggunakan media, kemudian kalau pembelajaran siang anak-anak kita beri ice breaking dulu, hanya sekedar tepuk tangan atau nyanyi, itu bisa mengembalikan mood mereka. Jadi kan justru saya malah tahu ketika pembelajaran anak-anak diemnya dia paham, dia bingung, atau dia mereka memang sakit atau belum makan kan tidak tahu. Tapi dengan adanya mungkin media-media, terus metode pembelajaran yang kita sering berganti-ganti, anak-anak kan lebih semangat, lebih antusias di kelasnya. Pesan-pesan ibu bagaimana? Pesan-pesan kemarin ya, pembelajarannya ya, saya ya memang buat pesan saya menyenangkan untuk saya sendiri, karena di sini kayak bisa sama anak-anak tuh lebih dekat. Dekatnya di sini kan kita mengajar, anak menjawab, kemudian anak berani bertanya. Itu saya senang banget rasanya Bu, karena anak-anak ketika ditanya menjawab. Jadi oh berarti anak saya sangat antusias ketika pembelajaran saya sampaikan. Nah kemudian mungkin ya perlu juga perbaikan depannya juga dari saya kan juga memberitahu saya caranya apa supaya lebih depannya, karena saya dari dan sendiri beberapa anak masih malu pendiam, kalau ditunjuk juga tidak berani berpendapat. Setelah saya mengamati ya caranya profesor ini, pesan saya sudah baik, sudah menyampaikan dengan baik, medianya juga sudah baik, kemudian untuk langkah-langkahnya mulai dari dua sudah disampaikan semua gitu ya. Untuk kedepannya saran saja untuk mungkin tadi anak yang memang masih malu itu dibiasakan untuk lebih handle lagi ya. Jadi tidak hanya melakukan pendekatan khusus, mungkin awalnya kan bisa besok itu, tapi nanti kedepannya melatih anak yang lebih banyak untuk maju, lebih supaya lebih aktif lagi gitu ya. Ya mungkin itu saja itu ya, baik dan kebahagiaannya sudah sesuai dengan apa yang ibu lihat. Saya tadi sudah meminta khusus dari itu sudah disebut dengan karir, kemudian sudah antusias seperti ini dan next berpendapat semangat memberikan pembelajaran yang baik bagi anak tersebut. Terima kasih cukup sekian yang dapat saya sampaikan di sini ya. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.